Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Bisa bertemu lagi di kesempatan pagi hari ini. Nah, kali ini kita akan bahas sedikit sebelum mulai tentang bagaimana cara mengetahui karakter seseorang. Penting tidak mengetahui karakter seseorang itu? Penting, Pak. Apakah kita pernah mengalami kesulitan dalam mencari atau menilai kepribadian seseorang? Mungkin seseorang yang ingin Anda jadikan mitra bisnis, sahabat, pekerjaan nanti kalau suatu saat kalian menjadi pimpinan, cari pekerja, memang bukan pekerjaan yang sangat mudah. Karena kita tidak mengetahui isi hati manusia. Yang kita bisa ketahui adalah secara physically. Tapi mengetahui isi hati manusia itu pekerjaan yang tidak mudah. Karena itu kita membutuhkan seseorang. Kenapa ini penting? Kita mengetahui karakter seseorang dalam hidup. Kualitas hidup kita juga ditentukan oleh kualitas dengan siapa kita bersahabat. Teman sekalian, beberapa hari yang lalu saya kedatangan seorang sahabat dari Jakarta. Dia cerita kayak gini. Banyak sekali kisah yang menggembirakan sekaligus menyedihkan. Nah, dia seorang pengusaha. Dia mengatakan kayak gini. Ternyata saya tidak habis pikir. Kenapa ada orang yang rajin sholat, pakaiannya sopan, tapi bisa menipu. Bicara dengan intonasi yang rendah dan wajah yang penuh heran. Bisa ya? Orang sebaik itu bisa nipu, bisa bohong. Apakah kita pernah melihat atau merasakan, mengalami kejadian yang sama? Orang yang kelihatannya dari luar sangat baik, tapi ternyata hatinya baik. Saya ingat sebuah kisah dari As-Sakhawi, menyebutkan dari kitabnya Al-Mujalasah itu, halaman 227, seorang pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Fulan adalah orang yang jujur. Jadi dia bertemu dengan Umar yang mengatakan, oh si Fulan ini adalah orang yang jujur. Umar lalu bertanya pada dia, apakah engkau, nah ini tiga cara ya kalau menurut versi Umar, kalau kalian ingin mengetahui karakter seseorang. Yang pertama, apakah engkau pernah berpergian jauh dengan dia? Yang pertama apa tadi? Berpergian jauh. Karakter seseorang itu akan keluar biasanya kalau kita perginya agak jauh. Kalau perginya dekat belum keluar. Biasanya kalau kami cara ngetesnya kalau ajak naik gunung atau yang jauh-jauh, itu biasanya keluar karakternya. Pengalaman kami dulu pernah naik Gunung Dempo, itu semua topeng-topeng yang dimiliki orang itu keluar semua. Yang mana yang cuek, yang mana yang peduli, yang mana yang respon sama orang lain, itu keluar semua. Apalagi kalau perjalanan jauhnya meletihkan. Nah, orang kalau kondisinya letih, sudah jauh, itu biasanya karakter aslinya keluar. Ada yang suka naik gunung di sini? Ada yang suka jalan-jalan? Ya. Ada. Jalan-jalan. Ya. Jalan-jalan. Nah, kalau udah keluar situ ketahuan. Ada temannya yang, maaf, karena waktunya hujan sangat deras, tiba-tiba teman kami ini kehabisan baju. Ada teman itu yang punya baju banyak, ada yang nggak mau ngasih pinjam. Ada yang mau ngasih pinjam, kan ketahuan kan. Ada yang keletihan, capek sekali. Ada yang jalan terus, nggak mau perhatiin temannya. Ada yang menuntun temannya. Bahkan sampai ada salah satu teman kami itu sakit. Di tengah perjalanan gunung itu sakit. Nah, siapa yang peduli, siapa yang mau menolong, siapa ini, muncul semua karakter-karakter seseorang. Yang egois, yang mau makan sendiri, pakai pakaian sendiri, itu muncul semua. Jadi yang pertama, kalau mau cari tahu karakter seseorang, ajak pergi jauh. Berperjalanan jauh. Orang tersebut tadi yang bertemu dengan Umar ini mengatakan, tidak, saya belum pernah berpergian sama dia, Umar. Umar bertanya lagi, ini yang kedua, apakah engkau pernah mengadakan transaksi dengannya? Ya, transaksi itu maksudnya keuangan, jual beli, pinjam meminjam, berbisnis. Coba cek masalah keuangan. Ada orang yang kayaknya bagus kan, tapi kalau masalah uang, ini udah sensitif dia.
Nah, ini kalau kalian menguji seseorang itu baik atau tidak, apakah pernah bertransaksi tidak? Dia pinjam uang atau berbisnis atau jual beli atau nitip uang, terserah. Karakter seseorang, teman sekalian, bisa diketahui dari bagaimana dia menggunakan uangnya, baik ketika dia lapang kaya ataupun ketika dia lagi terjepit sempit. Ini menentukan karakter seseorang. Ada yang kalau kondisi normal dia bagus, tapi kalau kondisinya sulit, kepepet, keluar karakter aslinya. Apakah dia pelit, apakah dia tiba-tiba ngambil hak orang lain. Begitu juga ke kondisi lapang, lihat kondisi kayanya maupun kondisi sempitnya, bagaimana dia bersikap. Banyak juga orang yang ketika kondisinya lapang sekali di atas, malah dia suka melampaui batas. Makanya kata Al-Quran itu kalla innal insana latagha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-sekali tidak, manusia itu suka melampaui batas kalau dia merasa dirinya cukup, ya, cukup dalam harta, cukup dalam ilmu, dia melampaui batas. Nah, kedua adalah bertransaksi keuangan. Terus orang itu tadi mengatakan tidak, gitu dia. Terus Umar bertanya lagi kembali, apakah kau pernah memberinya amanah untuk mengerjakan sesuatu? Dikasih sebuah amanah, selesai nggak sama dia? Umar pun berkata, orang tadi berkata tidak. Jadi Umar berkata bahwa wahai orang, engkau tidak mengenal orang tersebut. Aku beritahu kamu, jadi yang hanya kamu ketahui itu dia lihat orang itu ruku sujud di masjid. Lalu engkau menganggapnya orang yang jujur. Nah, di keterangan lain ada juga yang mengatakan, apakah engkau pernah menginap di rumahnya? Karena kadang-kadang karakter orang di rumah sama di luar itu berbeda. Ya enggak? Di luarnya bagus sekali, tapi di rumahnya, nah ini karakter teman-teman kan bisa ketahuan ini kan. Di rumahnya pasti berbeda, cara berpakaiannya, cara bangunnya, pola tidurnya, semuanya ketahuan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ya sahabat di zaman sekarang ini bukan pekerjaan yang mudah mencari sahabat yang soleh. Apalagi teman-teman sekalian ini baru semester 1. Ya, baru semester 1, itu dicari benar-benar. Cari teman yang benar-benar jujur dengan keimanannya, baik dalam kesendiriannya maupun ketika berinteraksi dengan orang lain. Ya. Saya tanya sekarang, selama kita hidup sini ada yang umur 30 tahun? 20 tahun? Belum nyampe. 17 tahun? 17. Lewat. 16. 15. 10 tahun ada 10 tahun? Ada yang 10 tahun? Iya. Mungkin dari umur kita yang sudah puluhan tahun ini, saya tanya, berapa jumlah sahabat kita? Berapa jumlah sahabat kita hingga hari ini? Ayo, berapa jumlah sahabat kita hingga hari ini? 1. Ada. Hah? Belum ada, Pak. Berapa jumlah sahabat kita hingga hari ini? 1. Ayo, berapa jumlah sahabat kita? Ada 1. 10? Tidak. Nggak ada. 7. 6. Tidak. 5. Yang sahabat yang sangat dekat. 5. Enggak. Tidak. 4. Wah, Ada. gila semua. 3. Tidak. 4 cuman. 4 paling banyak. Masya Allah. Sudah lama hidup, tapi ternyata sahabat kita jumlahnya sangat sedikit. Ini fakta yang menarik sebenarnya. Kenapa sangat sedikit? Jadi mencari sahabat itu hal-hal yang sulit-sulit gampang ya. Ya, makanya Teman banyak, Pak. Apalagi cari pasangan yang soleh. Ini banyak cewek nih, apalagi nyari pasangan yang soleh. Mungkin kita bisa lihat dia dari luarnya saja. Ya, rajin ke majelis taklim, rajin sholat, tapi karakter itu dua hal yang berbeda. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa jadi menemukan orang itu secara kesolehan dari sisi ritual bagus, tapi karakter ada hal yang berbeda. Ya, bisa jadi dia rajin sholat, tapi dia pemarah, misalkan. Itulah rahasia. Saya pun mengatakan gitu. Ya, bagi kita kalau ingin mengetahui karakter seseorang dengan sendirinya, ya kita lakukan 3 hal tadi. Apa tadi? Yang pertama, bepergian jauh. Pergian jauh. Karakter orang. Yang kedua tadi apa?
Mengadakan transaksi transaksi keuangan. Apakah Anda pernah transaksi? keuangan, simpan pinjam, pokoknya masalah inilah uang lah. Biasanya orang masalah uang itu berbeda berubah karakternya. Ketiga, berikan sesuatu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pertemuan kita sama banyak orang itu tidak ada yang sia-sia. Pertemuan kita dengan orang-orang yang tidak kita inginkan sebenarnya melatih kesabaran kita, memaafkan dan teliti. Jadi kalau kita ingin mencari sahabat yang sempurna, kita tidak akan pernah bersahabat dengan siapapun. Sulit nyari orang yang sempurna, tapi bagaimana kita saling melengkapi, saling memaafkan, saling bersabar, dan ya, respon sahabat kita, teman-teman, itu di luar kontrol kita. Tapi dengan siapa kita bersahabat, itu dalam kontrol kendali kita. Khususnya masalah uang ini ya. Masalah uang ini sensitif sekali. Ya, siapa yang suka uang? Ya, pada ketawa semua. Ayo, siapa yang suka uang? Yang suka uang? Ayo. Saya. Siapa yang suka uang? Yang tidak suka uang? Yang tidak butuh uang? Walaupun semua kita butuh uang, suka uang, tapi ingat, ya jangan berubah gara-gara uang. Disinilah ujian tantangannya. Saya banyak sekali menemukan orang-orang yang baik di dalam masjid, ya, pengusaha yang kaya dan soleh lagi. Dia sudah kaya tapi soleh lagi. Guru besar, ya dia sudah profesor tapi tetap rajin ke masjid, tetap rendah hati. Atau jika ingin cari seorang yang menjadi mitra Anda, ya ini cari, saya cek ya, apalagi yang cewek nih. Kalau cari pasangan yang soleh, ya, cek yang subuhnya ke masjid, ya, setuju? Setuju? Ya, kalau bangun pagi aja sulit, apalagi bangun rumah tangga kan? Kalau bangun subuh aja sulit, apalagi bangun rumah tangga. Makanya cek yang bisa rutin ke masjid. Kalau dia bisa membuka matanya untuk pagi-pagi ke masjid, ya itu bisa dijadikan calon suami idaman. Karena mereka adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Allah, janji-janjinya, surga, neraka, dan sebagainya. Kisah Umar bin Khattab ini, teman-teman sekalian, tetap dijadikan bahan uji untuk menilai kepribadian seseorang. Masih ingat kisah istri Nabi yang pertama? Siapa? Istri Nabi yang pertama. Namanya siapa? Ayo, ada yang tahu? Siapa? Siapa istri Nabi yang pertama? Siapa? Istri Nabi yang pertama? Jangan jawab Hawa ya. Itu istri Nabi Adam. Itu Nabi yang pertama. Istri Nabi Muhammad maksudnya. Nabi Muhammad SAW. Yang pertama siapa namanya? Khadijah. Khadijah. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah. Ada apa dengan istri Nabi yang pertama ini, teman-teman sekalian? Coba lihat, sebelum dia menikah dengan Nabi Muhammad SAW, secara tidak langsung Khadijah ini menguji karakter Nabi untuk memantau siapa sih Nabi Muhammad SAW ini. Dengan cara apa? Dia mengirimkan utusannya untuk berjalan jauh dengan Nabi Muhammad dalam rangka menjual dagangannya. Benar nggak? Ini dia perjalanan jauhnya. Ya, ingat, ada perjalanan jauh, melihat gerak-gerik Nabi bagaimana, kemudian ada transaksi. Ya, Nabi Muhammad diminta untuk menjual dagangan punya Khadijah. Ada transaksi keuangan kan, lihat orang jujur atau tidak ini. Jadi Khadijah mengutus orang kepercayaan untuk mengamati Rasulullah selama perjalanan, ketika bertransaksi dan sebagainya. Bagaimana dia jujur tidak dia? Terus ada orang bertanya kepada saya, kenapa saya selalu mendapatkan mitra kerja yang kurang baik? Pernah nggak merasakan dapat teman yang kurang baik akhlaknya? Setelah saya lihat memang cenderung, ya, ini kecenderungan, kita itu menarik seseorang yang memiliki kemiripan karakter dengan kita. Kepribadian, hobi, fokus kita. Ya. Jika kita hobinya ke majelis ilmu, maka kita akan bertemu dengan orang-orang yang suka ke majelis ilmu. Jika memiliki karakter yang suka pamer kemewahan, maka kita akan menarik orang-orang yang seperti itu. Jika kita merindukan surga, maka kita akan dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang bisa mengingat kita kepada akhirat dan jalan-jalan memudahkan langkah kita menuju surga. Jadi teman itu cerminan.
kecenderungan. Orang yang punya tujuan yang sama, akan berjalan bersama. Orang yang ingin tujuannya ke bandara, tentu berjalan ke bandara, ya kan? Tapi orang yang tujuannya pergi ke misalkan UMB, dari Panorama ke UMB, tentu dia akan berjalan menuju ke UMB. Ya, setiap orang akan berjalan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Apa tujuan kita? Makanya terakhir berdoalah semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan teman-teman semua, Anda semua dengan orang-orang yang bisa membawa kebaikan, menunjukkan jalan yang lurus, keselamatan di dunia dan di akhirat. Makanya di buku saya di Setiap Orang Berak Sukses itu saya mengatakan di awal-awal itu mencari teman itu menjadi poin penting sekali dalam Islam. Karena itu menjadi poin penting karena karakter itu menular. Kalau karakter dia rajin, kita keikutan rajin. Kalau karakter dia ya suka belajar, kita ikut suka belajar. Kalau karakter dia suka belanja, suka shopping, apalagi pakai Shopee ya, maaf, bukan iklan. Ketularan nanti. Ini ada barang bagus. Itulah teman-teman bisa dibagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ya, ingat terakhir saya ulangi lagi 3 langkah kita untuk mengetahui karakter seseorang. Yang pertama tadi apa? Berjalan jauh. Nanti keluar kalau dia capek, keluar karakter asli seseorang. Kalau di kondisi capek itu keluar karakter asli seseorang. Nggak bisa ditutupin. Walaupun kita pakai topeng yang tebal sekali, keluar nanti. Yang kedua, bertransaksi, jual beli, pinjamkan uang. Kalau orang mudah minjam, sulit kembalikan kan? Harus jaga lagi. Yang ketiga, diberikan amanah. Atau ada keterangan lain itu kalau mau ditambahkan boleh menginap bareng. Mungkin kalau perempuan sama perempuan atau sama laki. Kita cek apakah di rumah sama di luarnya sama tidak. Biasanya di rumah itu berbeda karakter. Semoga ini bermanfaat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.